Bapak Ibu para Purna Bakti yang saya hormati, ada Pak Keimal An, ada Pak Burhan, ada Bu Romla, ada Bu Eli Manizar, banyak ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ada Pak Busro, Pak Nasir, ini guru-guru saya semua nih, Bu Mulyani, ya mungkin tidak semua bisa saya sebutkan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kepala Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang yang saat ini mengabdi di Kementerian Agama, Profesor Dr. Suyitno MAG. Bapak Ibu, ada juga ini bersama kita Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, ada Ketua Lembaga, ada Ketua LP2M, ada Kepala LPM, ada para dekan ini, Prof. Zainuri, Dekan FITK, ada Dekan Dakwah, ada Wakil Dekan juga. Oh iya, Pak Dekan Saintek, Profesor baru. Iya, Dekan Psikologi, ya. Konslet kalau salah satu dua-duanya dinyalakan ya. Bapak Ibu semua, ada juga Kabak ya, semua dosen maupun pendik UIN Raden Fatah Palembang yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada juga perwakilan mahasiswa, ini Ketua Senat Mahasiswa, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu yang saya banggakan panitia pelaksanaan kegiatan halal bihalal Purna Bakti dan juga pelepasan jamaah haji baik dari dosen dan tendik UIN Raden Fatah Palembang maupun dari Purna Bakti. Kalau dilihat dari kemasan acaranya, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Mohon maaf karena memang ya, kira-kira begitulah. Saya sudah jelaskan dengan Pak Burhan tadi. Yang penting kita semua bisa berkumpul begitu. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, para Purna Bakti, karena ini tentu kita alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul bersilaturahim, bukan hanya kalangan dosen tendik yang masih aktif, tetapi juga para Purna Bakti UIN Raden Fatah Palembang. Ini momen yang jarang-jarang terjadi. Alhamdulillah ini 2 tahun belakangan ya Pak Burhan, kita ada halal bihalal di sini, jadi kita bisa bersama-sama, ada kebersamaan antara Purna Bakti dan para dosen dan pegawai yang masih aktif. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini tentu yang pertama atas nama Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang, dan atas nama saya sendiri, ini karena masih suasana Syawal dan ini halal bihalal, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Kita saling memaafkan ya, semoga dengan setelah kita menjalankan 1 bulan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian ini sudah Idul Fitri dan Syawal, insyaallah kita semua sudah melalui proses yang penyucian diri, penghapusan dosa, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Izin ada pantun titipan Pak Kiai. Jelang lebaran melihat hilal, duduk bersila makan pindang patin. Tahu ini titipan apa memang ada pindang?
Hari ini kita halal bihalal, saling memaafkan lahir dan batin. Karena sudah ada lahir batinnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, para purna bakti yang kami banggakan, tadi sudah tercantum sebenarnya di doa yang disampaikan oleh pemimpin doa kita, bahwa harapan kita tentu dari acara ini tentu bagaimana kita semua menjalin silaturahim dan juga tentu kebersamaan kita. Kita semua yakin dan percaya bahwa kemajuan UIN Raden Fatah Palembang saat ini tidak terlepas dari jasa Bapak Ibu semua selama Bapak Ibu aktif menjadi pegawai ataupun dosen di UIN Raden Fatah Palembang. Bahkan juga sampai sekarang saya yakin kemajuan UIN Raden Fatah Palembang saat ini tidak terlepas dari support dan doa Bapak Ibu semua. Tentu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua support dan doa yang sudah diberikan. Izin tadi Bapak Ibu sudah melihat tayangan profil UIN Raden Fatah Palembang. Tadi juga ada bisik-bisik dengan Pak Burhan selaku Sekretaris Forum Purna Bakti. Beliau bertanya, UIN Raden Fatah Palembang ini akreditasinya unggul itu nomor berapa se-PTKIN di Indonesia? Kalau kita bicara PTKN ada 79. PTKN itu masuk yang non-Islam. Kalau PTKIN ada 59, karena termasuk di situ ada Triple IU, Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi tapi kalau yang dimaksud dengan UIN Yai Einstein itu ada 58. Nah kalau dilihat urutannya yang akreditasi unggul ini, alhamdulillah UIN Raden Fatah Palembang mencapai akreditasi unggul perguruan tinggi itu lebih cepat dari rencana kita yang tercantum dalam Rensra 2020-2024. Itu rencananya dicapai di 2024. Alhamdulillah sudah kita capai di November 2023. Alhamdulillah itu pasti berkat doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua para purna bakti UIN Raden Fatah Palembang. Tadi ditanya Pak Burhan yang keberapa kita unggul, ya. Saat kita menjadi unggul itu sebelumnya kan ada kriteria 7 dari akreditasi, itu sudah ada 7 PTKIN UIN semua yang besar-besar ya, Jogja, Bandung, Surabaya. Itu sudah A, itu sudah lama, sudah A ya, tetapi kemudian dengan kriteria 9 itu ada perubahan kategori akreditasi. Yang terbaru, yang tertinggi adalah unggul, bukan lagi A. Nah yang pertama mencapai unggul melalui proses konversi dari A ke unggul itu adalah UIN Jogja. Yang kedua itu UIN Malang. Sama, UIN Jogja, UIN Malang sudah A, lalu konversi menjadi unggul. Nah yang betul-betul naik tingkat dari belum A, artinya masih B atau baik sekali, itu menjadi unggul. Yang ketiga adalah UIN Araniri, Banda Aceh. Dan yang kedua yang melalui proses bukan konversi tapi melalui reakreditasi seperti UIN Araniri ialah UIN Raden Fatah Palembang. Jadi kalau ditanya yang keberapa, yang keempat kita unggul. Karena setelah itu baru menyusul UIN Purwokerto, UIN Surakarta, kemudian UIN Alauddin Makassar. Jadi sekarang sudah 7 yang unggul, 3 yang lain UIN Jakarta, UIN Bandung, Semarang yang sudah A belum keunggul, belum konversi, jadi masih posisinya di A. Selain itu masih di posisi B dan kayaknya belum ada yang baik sekali, B dan baik, karena memang prosesnya belum berjalan ke menggunakan kriteria sebentar. Bapak Ibu Purna Bakti yang saya hormati,
ini proses akreditasi berubah lagi ya. Ya, mulai nanti tahun 2025 sudah tidak menggunakan istilah peringkat unggul lagi. Sudah tidak ada lagi peringkat akreditasi unggul. Yang ada hanya 2, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Ini akan berlaku efektif di tahun 2025. Sekarang Kementerian Agama mendorong semua perguruan tingginya di 2024 paling lambat bulan Agustus sudah submit untuk mencapai unggul. Karena kalau yang sudah unggul, dia sampai berakhir masa unggulnya tidak disebut terakreditasi saja, tapi tetap disebut sebagai unggul. Nah, ini yang banyak dikejar. Bahkan Kementerian Agama mentargetkan tahun ini. Jadi kalau sekarang 7 ditambah 3 berarti 10. Ya, nanti diharapkan tambah lagi nih Lampung, yang sudah submit itu Manado dan seterusnya, diharapkan 20 bisa dicapai di tahun ini. Ini target Kementerian Agama. Alhamdulillah UIN Raden Fatah Palembang sudah mendahului, dan bahkan sekarang kita ini menjadi model, menjadi contoh. Yang paling repot ini ketua LPM. Ya, banyak sekali dari UIN lain, IAIN lain yang belajar ke kita, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita belajar ke Jakarta, ke Bandung, ke mana-mana, tapi sekarang banyak yang belajar ke kita. Bukan hanya yang dari Sumatera, tapi ada juga yang dari Jawa. Itu belajar ke kita bagaimana caranya meningkatkan mutu sehingga akreditasi menjadi unggul. Alhamdulillah banyak kemajuan yang kita capai, bukan hanya di akreditasi, juga dari tata kelola keuangan. Kita juga mendapatkan predikat pengelola tata keuangan terbaik. Kemudian dari sisi maturity rating juga kita tinggi. Jadi maturity rating ini adalah penilaian kedewasaan dalam pengelolaan keuangan. Itu yang menilai Kementerian Keuangan. Jadi dinilai secara nasional. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 penilaiannya itu kita tertinggi dengan nilai maturity rating dalam rentang 0 sampai 4 kita 3,04. Yang lain masih di bawah 3 termasuk UIN Jakarta. Biasanya yang juara itu UIN Jogja ya sebenarnya. UIN Jogja 3 tidak, tapi belum pernah yang sampai ke 3. Alhamdulillah kita sudah 3,64. Nah tentu Bapak Ibu, prestasi itu saya sampaikan tadi adalah berkat support dan doa Bapak Ibu semua, Purna Bakti UIN Raden Fatah Palembang, dan juga kerja tim UIN Raden Fatah Palembang ini saat ini yang hebat-hebat semua, yang mereka energik semua dan mereka semangat bagaimana UIN Raden Fatah Palembang bisa maju lagi di kemudian hari. Dan tentu mohon nanti bantuan para Purna Bakti bahwa banyak masyarakat saat ini yang belum paham. Tadi kebetulan saya satu pesawat dengan anggota DPRD Provinsi Komisi 5, ya Pak Tama Panji namanya. Itu saya jelaskan terpelongo, baru tahu UIN Raden Fatah Palembang sekarang akreditasinya sudah sejajar dengan Unsri. Kemudian kemajuan-kemajuan lain seperti kita punya prodi umum yang cukup banyak, punya prodi S2 dan S3 yang semuanya berkualitas, karena SDM kita juga saat ini hebat-hebat, meskipun memang ke depan harus terus kita galakkan. Pada kesempatan ini secara pribadi maupun atas nama Sivitas Akademika, kami mohon terus dukungan dan doa dari Bapak Ibu para Purna Bakti. Kemudian juga hari ini juga kita pelepasan jamaah haji. Pak, saya duduk sini berarti mau berangkat haji juga Pak? Saya nolek sini, katanya di sini para calon jemaah haji. Ya. Tentu di sini kita doakan, iya pembimbingnya ya, sama Pak Sarif juga ya, pembimbingnya. Ya, kita doakan semua calon jemaah haji kita dari UIN Raden Fatah Palembang, baik yang aktif, yang masih aktif sebagai pegawai maupun dosen, ataupun yang sudah Purna Bakti. Ini ada 2 yang Purna Bakti, Bu Umi Kalsum dengan Pak Marjohan. Nah, Pak Marjohan ini cuman bukan dari Indonesia, berangkatnya dari Chicago. Ini informasi dari Pak Burhan. Ya tentu
Kita doakan semuanya selalu sehat, ya, dari mulai. Oh, ada. Oh, assalamualaikum Pak Marjohan. Oh, enggak kedengar. Oh, silent ininya, silent suaranya. Iya, iya. Keren kata Pak Malhan. Iya. Kalau berangkat dari Indonesia biasa, ini berangkat dari Chicago katanya. Ini luar biasa, jarang-jarang ya. Mungkin baru satu-satunya keluarga UIN dari Mata Palembang berangkat hajinya dari Amerika. Patut dia, iya, dan Purna Bakti, iya. Kita aja yang aktif belum pernah nih, ya. Patut dibagikan trik-triknya Pak Marjohan, gimana caranya kita juga bisa berangkat haji lewat, iya, negara lain, ya. Ya kalau dulu yang saya dengar Pak Komar ya, cuman bukan dari masih ASEAN ya, Ini dari Amerika, mungkin sana kuotanya sering tidak terpenuhi, beda dengan Indonesia nih, waiting listnya panjang. Iya. Jadi bendera Amerika. Iya. Kita doakan semuanya sehat. Bu Muidah juga. Oh, subhanallah. Tidak tahan AC.